Lalu kemudian dia punya masalah dalam trust. Dan dia menunjukkan sikap yang independen. Karena terbiasa mandiri, maka dia independen. Dia sulit untuk minta tolong pada pasangan, sulit untuk menunjukkan kelemahan dirinya. Hai sahabat Gading Konseling, bertemu kembali dengan saya Helena Kristiana Lumbanto Ruan. Dan pada kesempatan kali ini kembali saya akan membacakan sebuah email yang masuk kepada kami. Saya M, seorang wanita, sudah menikah 12 tahun. Usia saya 40 tahun. Dulu lagi pacaran dan awal menikah, saya dan suami tidak ada masalah. Kami sangat dekat. Saya tipenya sering curhat dan dia mendengarkan dengan baik. Setelah menikah, setiap dia pulang kerja, saya juga akan curhat banyak hal. Kalau ada apa-apa, saya juga pasti minta pendapat dia, bahkan untuk urusan sepele pun. Sampai-sampai dia bilang, emangnya kamu segala sesuatu harus tanya sama saya ya? Gimana kalau saya lagi nggak bisa ditanya? Saya pikir benar juga sih, saya akhirnya belajar memutuskan sendiri. Tapi kalau boleh jujur, saya merasa terpaksa. Suami saya memang tipenya agak pendiam. Suami saya hampir tidak pernah curhat sama saya. Dia kalau stres cenderung diam, menarik diri, dan ini bikin saya tambah stres. Saya merasa nggak dibutuhkan. Saya merasa nggak nyaman dengan situasi itu. Namun belakangan ini suami sepertinya menjauh. Semakin saya mengejar bertanya-tanya kenapa dia begitu, dia semakin menjauh. Dan dia bilang nggak ada apa-apa. Dia hanya bilang perlu ruang untuk sendiri. Selain masalah ini memang tidak ada masalah lain. Hanya saja saya merasa kok dia berubah. Apa ada cara berkomunikasi saya yang salah, yang saya nggak sadari? Saya harus bagaimana ya? Ya Ibu M, terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Kasus yang Ibu M alami ini sebenarnya juga banyak dialami oleh pasangan suami istri yang lain. Ada perbedaan di dalam tiap individu di dalam menjalin kedekatan, kemampuan menjalin kedekatan yang berbeda-beda. Nah, di dalam psikologi ada yang namanya attachment theory. Attachment itu adalah ikatan emosi dan rasa percaya yang terbentuk dalam diri seorang anak pada waktu dia usia dini dengan mama atau caregiver-nya. Caregiver itu bisa mama, bisa nenek mungkin, atau bisa mbak. Seseorang yang memberikan perhatian, memberikan kasih bagi si anak di dalam usia dininya. Nah, kalau melihat dari kisah Ibu M, maka sesuai dengan teori ini ada 4 attachment style, ada secure attachment, ada anxious attachment, ada avoidant attachment, dan ada disorganized attachment. Kalau melihat dari kisah Ibu M, sepertinya Ibu M ini adalah pribadi dengan anxious attachment. Apa cirinya? Seorang yang anxious attachment itu dia pada waktu dia kecil, pada waktu anak ini dalam usia dini, memiliki orang tua yang ambivalen, sehingga menimbulkan kecemasan dalam diri anak. Orang tua ini inkonsisten di dalam kehidupan si anak. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak pada waktu anak membutuhkan. Dan ini menimbulkan rasa insecure dalam diri anak. Nah, anak memiliki kebutuhan yang begitu besar akan orang tua sehingga anak dependen kepada orang tuanya. Apa yang terjadi dengan anxious attachment style ini pada waktu dia dalam masa dewasa, dalam relationship yang dia miliki? Dia memiliki kebutuhan yang besar, dependen dengan pasangannya, jadi clingy. Dia merasa mudah insecure, juga jadi emosional, dan dia kemudian memiliki kebutuhan emosi yang cukup tinggi. Nah, kadang-kadang juga jadi oversensitif dengan pasangannya. Lalu kalau melihat dari kisah Ibu M, suaminya sepertinya juga tipe yang berbeda. Dia tipe avoidant attachment. Avoidant attachment ini seorang anak yang memiliki relasi dengan orang tua yang cuek. Jadi waktu anak membutuhkan, orang tua tuh nggak ada. Anak dididik untuk menjadi mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga tidak ada intimasi antara anak dan orang tua. Apa yang terjadi pada saat dia dewasa, menjalin intimasi itu merupakan sesuatu yang nggak menyenangkan, nggak aman. Dia merasa nggak safe di dalam intimasi. Dia cenderung menarik diri. Lalu kemudian dia punya masalah dalam trust. Dan dia menunjukkan sikap yang independen. Karena terbiasa mandiri, maka dia independen. Dia sulit untuk minta tolong pada pasangan, sulit untuk menunjukkan kelemahan dirinya.
Nah, jadi dengan mengenali apa yang menjadi attachment style kita, itu akan menolong kita mengenali kebutuhan. Dengan demikian, apa sih sebenarnya suami butuhkan? Suami bilang bahwa dia itu butuh untuk sendiri. Dia merasa nggak secure, dia merasa mungkin lelah kalau menjadi terlalu dekat seperti itu. Nah, ibu yang perlu tuh untuk memberikan dia ruang untuk sendiri. Kalau sehari-hari di rumah begitu, nggak selalu harus sama-sama, nggak selalu harus berada di ruangan yang sama. Lalu kalau ada weekend gitu, nggak selalu harus sama-sama. Kasih ruang untuk masing-masing dan berikan dia tempat untuk dia menikmati kesendiriannya, sehingga dia merasa nyaman dengan intimacy, dia merasa nyaman dengan Ibu M. Lalu kemudian Ibu M tadi juga bilang dia kadang kalau punya masalah makin diem gitu kalau stres. Izinkan dia untuk dalam stresnya diam dulu gitu, berpikir, mencerna. Lalu setelah beberapa waktu Ibu M bisa menghampiri dengan lembut nanya, saya lihat kayaknya wajah kamu itu beberapa waktu ini berbeda, ada apa? Nah, dia akan bisa tuh lancar mengucapkan apa yang di dalam hatinya setelah beberapa waktu dia dengan dirinya dulu. Nah, Ibu M juga tahu dalam diri Ibu M itu ada kebutuhan untuk berdekatan, kebutuhan untuk mungkin menghabiskan waktu bersama. Tapi Ibu M perlu untuk mengenali secara spesifik kebutuhan Ibu apa. Apakah waktu bersama, apakah ngobrol-ngobrol, apakah pergi keluar atau apa. Dengan Ibu mengenali itu, Ibu kemudian menyampaikan sama suami kebutuhan Ibu. Nah, Ibu juga perlu untuk melihat diri Ibu yang insecure nih. Dengan melihat kisah suami yang tadi disampaikan, sebenarnya suami dan Ibu nih relasinya oke, nggak ada masalah yang aneh-aneh, nggak ada hal-hal yang lain, dan Ibu bisa melihat bahwa ini secure kok, ini aman kok, suami tidak akan meninggalkan saya kok, permintaan dia itu bukan untuk meninggalkan saya, ini oke kok gitu, sehingga insecure-nya Ibu bisa lebih tenang dalam diri dan melihat bahwa ini cuma masalah suami butuh sendiri, butuh space, itu aja tanpa berpikir yang kemana-mana, sehingga Ibu akhirnya bisa menjalin relasi dengan lebih baik. Nah, dengan demikian mungkin Ibu M bisa melihat nih ada hal yang diatur kedekatannya, waktu-waktu kebersamaannya, dan akhirnya nanti ujungnya kebutuhan masing-masing bisa saling terpenuhi. Dan kepada sahabat Garing Konseling, jika ada hal-hal yang ingin dibagikan dengan kami, ingin konseling lebih lanjut dengan Garing Konseling, silakan menghubungi nomor yang ada di video ini. Thank you.